Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Saya sendiri Dirga Wahyudi dengan NIM 1905-10128. Saya bersama rekan saya Alfisna dengan NIM 1905-10126. Sekarang kita ketemu lagi di mata kuliah Hukum Laut Internasional kelas 6D dengan dosen pengampu Ibu Dr. Malahayati SH LLM. Yang akan kami bahas kali ini adalah menganalisis kasus tentang penyelesaian sengketa batas landas kontinen di Laut Cina Selatan antara Cina dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jadi gunanya menganalisis kasus ini agar kita mampu menjelaskan posisi kasus, duduk para pihak yang bersengketa, apa yang digugat dalam kasus ini, dan serta duduk perkara dalam kasus tersebut. Baiklah, langsung saja penjelasan terkait analisis kasus dari kelompok 11 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Laut Internasional. Selamat menyaksikan. A. Posisi kasus. Laut Cina Selatan memiliki luas sampai 648.000 mil persegi atau setara dengan 3 juta kilometer di Samudra Pasifik dengan panjang yang membentang dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Laut Cina Selatan dikelilingi oleh negara-negara ASEAN. Di utara berbatasan dengan Cina dan Taiwan, di barat berbatasan dengan Vietnam, di selatan berbatasan dengan Malaysia, Indonesia dan Singapura, serta di timur berbatasan dengan Filipina. Perselisihan yang terdapat di Laut Cina Selatan itu juga disebabkan oleh latar belakang historis, baik dari segi penanaman terhadap lautan itu maupun batas-batas kepemilikannya. Beberapa negara yang mengklaim Laut Cina Selatan diketahui Cina dan Filipina adalah negara yang sangat ingin mempertahankan kawasan tersebut. Pihak yang bersengketa mempunyai argumentasi masing-masing untuk mengklaim wilayah yang disengketakan. Sengketa teritorial di Laut Cina Selatan ini diawali oleh klaim Cina atas kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan tahun 1992. Pada tahun 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas Cina di Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Belanda. Filipina menuding Cina mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumen bahwa klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional. Kemudian baru pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional di Belanda memutuskan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwasannya negara Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Namun, pemerintah Cina tidak menerima putusan tersebut. Sengketa ini menimbulkan banyak pertentangan maupun perdebatan, tidak hanya antara Cina dan Filipina saja, melainkan juga perdebatan antara Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Tetapi untuk Indonesia menitik beratkan pada kasus Pulau Natuna saja. Selain itu, sebagai contoh perebutan wilayah di Laut Cina Selatan, selain Filipina dengan Cina, yaitu pada akhir pekan 12 September 2019, ketegangan ini dirasakan Malaysia ketika kapal Amerika Serikat mendekati pulau yang klaim oleh Cina. Sehingga Cina menganggap aksi itu sebagai tantangan. Amerika Serikat menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan berada di perairan yang digunakan guna latihan bebas untuk bernavigasi. Sehingga Malaysia pun yang berdekatan juga terus mendorong non-militerisasi untuk bersiap menghadapi ketegangan konflik di Laut Cina Selatan. B. Para pihak. Pihak-pihak dalam kasus ini menimbulkan banyak pertentangan maupun perdebatan. Tidak hanya antara Cina dengan Filipina saja, melainkan juga perdebatan antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Perselisihan terjadi karena latar belakang historis, batas-batas kepemilikannya yang saling tumpang tindih di landasan kontinen dan memiliki argumen untuk melakukan klaim terhadap wilayah yang disengketa. Perselisihan terjadi juga karena ketidaktaatan negara-negara pantai langsung dengan Laut Cina Selatan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UNCLOS tahun 1982.
C. Gugatan. Di antara negara-negara yang bersengketa, hanya Filipina yang membawa sengketa Laut Cina Selatan kerana hukum. Pada tanggal 22 Januari 2013, Filipina membawa sengketa Laut Cina Selatan ke PCA atau Permanent Court of Arbitration. Ada 3 dasar materi gugatan yang diajukan oleh Filipina, yakni yang pertama, menyatakan bahwa hak dan kewajiban masing-masing para pihak sehubungan dengan perairan, dasar laut, dan fitur maritim di Laut Cina Selatan diatur oleh UNCLOS, dan bahwa klaim Cina berdasarkan 9 garis putus-putusnya tidak konsisten dengan konvensi dan oleh karena itu tidak sah. Poin kedua, menentukan apakah berdasarkan pasal 121 UNCLOS, fitur maritim tertentu yang diklaim oleh Cina dan Filipina adalah pulau, elevasi air surut atau tepian terendam. Dan apakah fitur tersebut mampu menghasilkan hak atas zona maritim yang lebih besar dari 12 mil. Poin ketiga, memungkinkan Filipina untuk melaksanakan dan menikmati hak-hak di dalam dan di luar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya yang ditetapkan di dalam konvensi. Dari tiga dasar materi gugatan di atas, pada 12 Juni 2016 mengeluarkan putusan terkait sengketa antara Filipina dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Di antaranya, 1. Tiongkok tidak memiliki hak historis di perairan Laut Cina Selatan dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, konsep 9 garis putus-putus dinyatakan tidak memiliki landasan hukum. 2. Tidak ada apapun di Kepulauan Spratly yang memberikan Cina hak zona. 3. Tiongkok telah mencampuri hak tradisional warga Filipina untuk menangkap ikan, terutama di Sol. 4. Eksplorasi minyak Tiongkok di dekat Red Bank melanggar ketentuan Filipina. 5. Tiongkok merusak ekosistem di Kepulauan Spratly dengan aktivitas seperti penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan pulau buatan. Yang keenam, tindakan Tiongkok telah memperburuk konflik dengan Filipina. C. Duduk perkara. Sengketa kepemilikan atau kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan sesungguhnya merujuk pada kawasan laut dan daratan di 2 gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Dalam kedua gugusan kepulauan tersebut terdapat pulau yang tidak berpenghuni, yaitu atau karang. Wilayah yang menjadi ajang perebutan klaim kedaulatan. Wilayah ini terbentang ratusan mil dari selatan hingga timur di Provinsi Hainan. Republik Rakyat Cina menyatakan klaim mereka berasal dari 2000 tahun yang lalu, saat kawasan Paracel dan Spratly telah menjadi bagian dari bangsa Cina. Menurut pemerintah Cina, pada tahun 1947, pemerintah Cina mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan Republik Rakyat Cina atas wilayah Laut Cina Selatan. Keterangan pemerintah Republik Rakyat Cina itu dibantah pemerintah Vietnam, yang juga mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut, dengan menyatakan bahwa pemerintah Republik Rakyat Cina tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kepulauan Paracel dan Spratly sampai dasawarsa 1940. Pemerintah Vietnam kemudian menyatakan bahwa 2 kepulauan itu termasuk wilayah mereka, bukan wilayah Republik Rakyat Cina, sejak abad ke-17 dan mereka memiliki dokumen sebagai bukti. Filipina juga memiliki klaim kedaulatan yang sama dengan mengangkat kedekatan geografis ke Pulau Spratly sebagai dasar klaim terhadap sebagian wilayah kepulauan tersebut. Malaysia dan Brunei juga memiliki klaim kedaulatan terhadap sebagian kawasan di Laut Cina Selatan. Menurut kedua negara tetangga dekat itu, perairan Laut Cina Selatan masih dalam kawasan zona eksklusif atau Z mereka, seperti yang ditetapkan di Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. 1. Klaim Cina. Cina mengklaim hampir semua dari perairan Laut Cina Selatan dengan klaim atas keseluruhan Kepulauan Spratly dan menempatkan pasukan militernya di beberapa di kepulauan tersebut. Pulau dan Laut Cina Selatan ditemukan oleh pendahulu Cina, yakni dinasti Han, sejak 2 abad sebelum Masehi. Pada awal ke-19 dan abad 20, Cina mengemukakan bahwa Kepulauan Spratly jaraknya kurang dari 1000 km dari pelabuhan Haiyulin, sebagian-bagian Kepulauan Spratly. Pada tahun 1970, Cina menduduki wilayah arbitrase Group
Pada tahun 1992, Cina melanggar hukum dengan menyatakan seluruh Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya. Klaim Cina di Laut Cina Selatan berdasarkan Z dan prinsip landas kontinental serta catatan sejarah dinasti Han dan dinasti Ming. 2. Klaim Filipina. Pada tahun 1955, Filipina mengumumkan penggunaan garis pangkal lurus di sekeliling Pulau Filipina, tetapi tidak menyebutkan negara kelayaan. Filipina mengklaim berupa pulau Spratly berdasarkan penemuan beberapa pulau yang pada waktu itu dinyatakan nyata tulis oleh Thomas Kloma. Direktur Maritim di Filipina, Thomas Kloma mengklaim kepemilikan atas seluruh wilayah yang terdiri dari 33 pulau. Pemerintah Filipina tidak seluruhnya mendukung secara resmi atas klaim yang dilakukan oleh Thomas. Pemerintah Filipina berpendapat bahwa wilayah kelayaan dianggap ternulis setelah perjanjian perdamaian San Francisco 1951 yang meletakkan Kepulauan Spratly secara de facto di bawah perwalian negara-negara sekutu. 3. Klaim Vietnam. Sepanjang periode 2001-2009, beberapa masalah terjadi di hubungan Cina dengan Vietnam. Pada tahun 2002, Vietnam memprotes militernya Vichy dan ban Cina di Laut Cina Selatan sejak 1 Juni sampai 1 Agustus 2002. Vietnam juga memprotes penerapan pelanggaran penangkapan ikan dengan melakukan latihan penembak di area maritim yang terletak dalam laut landas kontinental Vietnam. Pada tahun 2003, Vietnam memprotes pelanggaran penangkapan ikan baru Cina di Laut Cina Selatan dari 1 Juni sampai 1 Agustus. Tahun 2004, Cina mengusir Katan 3 dan peralatan pengeboran minyak yang beroperasi sejak tanggal 19 November 2004 di Laut Kontinental Vietnam. Pada tahun 2005, Vietnam menegaskan kembali klaimnya terhadap Kepulauan Paracha dan Kepulauan Spratly dengan menanggapi laporan Cina bahwa telah mempersiapkan riset terumbu karang berskala besar di Kepulauan Paracha. Pada tahun 2006, Vietnam menegaskan kembali klaimnya terhadap Kepulauan Paracha dan Kepulauan Spratly dalam menanggapi informasi Cina bahwa telah mengembangkan penanda kedaulatan di beberapa laut teritorial tersebut. Pada tahun 2009, ketika Cina menyatakan klaim atas lebih dari 80% perairan di Laut Cina Selatan pada Konvensi PBB tentang hukum laut, Vietnam memiliki klaim atas Laut Cina Selatan yang mencangkup seluruh perairan tersebut. Vietnam melakukan klaim atas dasar historis. Vietnam menyatakan sudah menduduki Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracha pada abad ke-17. Selain itu, ada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut termasuk dalam wilayah dinasti Binh Song Vietnam. 4. Klaim Malaysia. Malaysia melakukan klaim terhadap Kepulauan Spratly atas dasar peta landas kontinen sebagai wilayah Kepulauan Spratly, termasuk dalam wilayah landas kontinen Malaysia. Malaysia pun melakukan upaya-upaya lain seperti pendudukan, klaim serta penamaan terhadap gugusan pulau Kepulauan Spratly. Pendudukan yang dilakukan Malaysia oleh pasukan militernya dimulai pada tahun 1977. Pada tanggal 4 September 1982, Malaysia mengirim sekitar 20 pasukan komando ke terumbu karang. Pada tahun yang sama, Malaysia melakukan survei dan kembali menyatakan bahwa kepulauan tersebut berada di perairan Malaysia. Hingga saat ini, penguatan basis militer di pulau-pulau tersebut semakin gencar dilakukan Malaysia, mengingat kencangnya upaya klaim dari negara Republik Cina. Terakhir ada klaim Brunei Darussalam. Klaim yang dilakukan Brunei Darussalam bukan terhadap gugusan pulau tetapi hanya wilayah laut Kepulauan Spratly. Brunei merupakan negara yang menahan diri untuk melakukan klaim dan pendudukan militer di wilayah tersebut. Brunei melakukan klaim atas dasar konsep Z, di mana wilayah dari Kepulauan Spratly masuk dalam Z Brunei Darussalam. Sekian yang dapat kami jelaskan dan kami presentasikan mengenai analisis kasus di atas tentang penyelesaian sengketa batas landas kontinen di Laut Cina Selatan antara Cina dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di bidang kurang kami mohon maaf karena kami masih dalam proses belajar. Kekurangan itu datang dari kami sendiri, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.